Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarram, guru kita Ustadz Fatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan rohani dan jasmaninya. Para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, kaum muslimin, shoimin, dan kaum muslimat, shoimat. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita rata-rata selalu menjaga dari puasa kita itu menahan yang masuk ke mulut. Takut batal. Yang ke mulut ditahan. Takut batal. Tadi Ustadz Fatih sudah menyampaikan, batalnya puasa bisa secara fikih dan bisa secaranya hukumnya. Kalau hukumnya secara fikih, kita nahan tuh segala sesuatu yang masuk benda dunia, terasa, teraba, batal masuk ke organ tubuh kita yang 7 lubang. Tapi kalau masuknya langsung kepada lambung, ibu dari sini pulang naik motor mangap, enggak berasa angin doang, enggak masalah. Tapi yang jauh kita pikirkan sekarang, karena secara nalar kita, Pak, ya Allah kasihan banget ya. Pak, secara nalar kita akan pasti menjaga puasa dari hal duniawi masuk ke dalam tubuh kita, itu pasti. Tetapi yang terkadang yang jauh lebih tidak kita kontrol, segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Kiai tadi sudah nyampein, nggak sedikit orang yang puasanya dapat lapar sama haus, pede banget, pede puasanya, pede banget bahwa dia puasa. Padahal dia nggak dapat pahala. Kenapa? Sebab pahalanya sudah dia hanguskan dengan perbuatan dia sendiri. Begitu. Ya. Padahal kalau udah mau beduk maghrib nih, udah azan maghrib kan dia udah paling getol tuh, ngabuburit. Ngabuburit sana sini. Padahal kan karena memang, ya kalau itu sih memang jangankan yang tua, jangankan anak-anak, kita aja yang sudah tua kan nungguin, yang ditungguin cuma satu azan itu doang. Semaghrib-maghribnya. Ya. Oh, udah dari 5:30 kan udah kita putar-putar tuh kolak tuh. Ya. Pede banget ya. Kenapa? Merasa dirinya sudah berpuasa. Dia nggak tahu. Dia lupa ketika dia sedang menjalankan perjalanannya dalam kehidupan dari subuh sampai dia siang. Dia lupa ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa dia. Apa diantaranya? Marah. Boleh marah? Kan ada bahasa gini loh Pak, jangan marah-marah lagi puasa. Emang kalau nggak puasa boleh marah? Boleh? Berbohong lagi puasa ya, nggak puasa ya. Emang kalau nggak puasa boleh berbohong? Ya, boleh nggak? Nih dengerin, puasa dengan kita menahan amarah diantaranya namanya al-imsak, nahan. Secara bahasa puasa itu al-imsak, artinya nahan. Ibu nahan apa aja? Puasa. Nah kalau kita sedang berpuasa kemudian kita marah,
kemudian kita marah, membuat orang lagi sakit hati. Ingat, kalau ada bahasa marah di luar Ramadan, dengerin ini. Boleh marah kalau marah itu menyelesaikan masalah. Saya ulang ya. Boleh marah kalau marah itu menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau cuman tambah masalah. Gelas jatuh, brak sama anak. Anak diomelin, dijewer juga, kupingnya terluka. Gelas enggak jadi lagi, anak nangis. Enggak menyelesaikan masalah. Boleh marah asal menyelesaikan masalah. Nah, ketika Ramadan datang, tujuannya apa? Nih perhatikan. Ada Ramadan itu dengan tujuannya 4. Ini saya ngomong 5 tapi mulutnya 4. 1, ada pengaturan secara biologis. Kita dengan berpuasa menahan tubuh kita, biologis kita dari hal-hal makanan dan minuman. 1. Kemudian makanya ada bahasa, kalau nggak salah katanya nih doib apa enggak nih Kiai, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Bener nggak? Bener nggak kalau puasa sehat? Enggak. Kok sehat? Ya, biologis. Kemudian ada juga dengan manfaat dari puasa apa? Dengan puasa secara psikologis. Karena memang dia puasa, dia akan nahan amarahnya. Kenapa? Secara psikologi dia harus bisa menahan. Itu manfaatnya dari puasa secara psikologi. Enggak marah-marah. Ngomel-ngomel. Ya. Bawel. Kalau ibu kalau bawel udah bawaan, Pak. Udah bawaan. Makanya kalau ibu marah, bapak diam aja. Sebab kalau ibu dilawan sampai kapanpun nggak bakalan menang, Pak. Sebab memang udah bawaannya. Apalagi kalau udah keluar kata-kata pokoknya, bapak diam aja. Sampai budek nggak bakalan bapak menang. Kalau ibu-ibu udah keluar kata-kata pokoknya, ya memang begitu bawaannya. Udah qadratullah. Kalau kita ini kalau turunan Hawa memang begitu, Pak. Hawa. Kalau kita memang turunan Adam. Diam aja Adam. Secara psikologi kita memang dengan berpuasa disuruh untuk nahan emosinya. Bukan berarti begini juga, Pak. Gua ancam ntar ya abis maghrib lu gua omelin lu. Gua sekarang lagi puasa. Enggak gitu juga, Pak. Sebab ini madrasah disebut dengan madrasah bulan pendidikan. Sebab kita lagi melatih jiwa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? 2. Yang ketiga, psikologi sudah. Biologi sudah. Kemudian psikologinya, kejiwaannya, sosiologinya. Kita dituntut untuk apa? Untuk bisa memaknai arti kehidupan kita. Jangan suka menghina orang yang susah. Kita sekarang lagi merasakan. Kenapa? Begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Sementara ada orang yang memang setiap hari bisa merasakan lapar dan haus tanpa ada batasan. Kita bisa menahan lapar dan haus sampai maghrib kelar. Tapi dia, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang menahan lapar dan haus tanpa ada batasan waktu. Jangan suka menghina orang. Itu sekarang kita lagi dididik untuk itu. Hina saja orang lain, maka hilang kita punya pahala dari puasa kita. Ya. Yang terakhir, ada yang namanya spiritual. Mental kita sama Allah. Tadi Kiai sudah nyampein, puasa itu adalah ibadah syiriah. Ibadah yang tersembunyi, enggak ada yang tahu kita puasa apa enggak. Ya. Tadi takwa tujuannya. Enggak ada tanda-tanda orang puasa, betul? Dia tuh bibirnya kering, seriawan. Tuh dia ngeludah terus cacingan. Dia miring banget, lemes banget, namanya penyakitan. Dulu dia puasa tuh tidur mulu, malas dia mah. Ibadah syiriah, ibadah yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Takwa imtisarul awamirillahi wazinabun nawahi syirra wa alaniyah. Merasa diawasi oleh Allah. Sedang apapun, bersama siapapun, dimanapun Allah memantau, melihat kepada kita. Makanya yang tahu puasa kita
bagus atau tidaknya puasa kita hanya pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Dua hal tadi atau dua guru tadi telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya hal-hal yang membatalkan pahala-pahala berpuasa. Namun saya yakin di antara para jamaah dan juga pemirsa banyak pertanyaan yang ini juga sering sekali terjadi di setiap tahun di bulan puasa. Pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh mungkin di antaranya menelan ludah apakah batal atau tidak puasa, kemudian juga mungkin sikat gigi dan lain sebagainya. Hal-hal yang ringan mungkin ini sering menjadi pertanyaan di kita semua. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas di segmen 3 dan juga 4 nanti dalam segmentasi tanya jawab yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.